Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Setiawan. Di video kali ini saya ingin ngasih tahu teman-teman tentang rahasia para importir barang dari China. Mungkin teman-teman bingung, kok bisa sih seller-seller di marketplace itu jualnya murah-murah banget? Mereka itu belinya di mana? Apakah kita harus ke China langsung? Oh, ternyata nggak usah teman-teman. Sekarang hanya modal HP dan laptop aja kita udah bisa impor barang dari China dengan harga yang murah banget. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, ini saya kasih tahu rahasianya salah satu website atau aplikasi di China yang harganya murah banget, produknya lengkap dan semuanya ada, yaitu adalah 1688.com. Mungkin teman-teman pernah dengar atau yang belum pernah dengar apa itu 1688.com, akan saya bahas di sini secara lengkap dan akan saya coba jelasin di Indonesia harga berapa dan modalnya di 1688 itu berapa. Oke, sebelum lanjut, tapi silahkan klik subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di halaman website 1688.com. Untuk 1688.com ini tersedia juga di aplikasi, di Android dan di iPhone ya teman-teman. Tapi kita akan bahas via laptopnya aja agar lebih mudah. Oke teman-teman, ini adalah tampilan home-nya. Dan di 1688 ini saya menjelasin banyak banget kategori barangnya dan lengkap banget. Hampir 90% yang ada di marketplace Indonesia itu barangnya ada di 1688 ini. Kalau barang impor ya teman-teman, kalau lokal ya nggak ada. Ini saya kasih contoh, salah satunya seperti barang-barang untuk wanita, ada kategorinya nih. Banyak banget. Ada baju, tas, sepatu, alat-alat bangunan, alat-alat kantor, semuanya ada. Teman-teman tinggal cari aja. Dan yang paling kerennya adalah di 1688 ini ada pencarian namanya fitur dengan gambar teman-teman. Nih yang gambar, nih saya lihat kursornya ya. Yang gambar kamera ini itu jadi teman-teman bisa tinggal foto aja barang yang dicari atau screenshot dari iklan orang misalnya ya, yang pengen kita riset produknya. Tinggal upload di website ini atau di aplikasi, nanti si aplikasi ini akan mencari produknya. Contoh kayak gini nih, saya upload pencarian seperti ini, dan nanti 1688 akan mencocokkan sesuai yang gambar yang sama. Ini sama banget ya kan, ini saya upload ini, hasilnya seperti ini, sama banget teman-teman. Dan di 1688 ini juga bisa pencarian dengan kata kunci, tapi Mandarin atau bahasa Inggris, tapi lebih tepatnya bahasa Mandarin. Karena di 1688 ini memang khusus bahasa Mandarin aja, memang marketplace-nya lokal. Gampangnya seperti kalau kita ya Tokopedia, nggak bisa nanti kita pesan di sini tuh nggak bisa langsung pengiriman ke Indonesia teman-teman. Dan bahasanya pun juga nggak bisa ditranslate ke Indonesia atau bahasa Inggris, jadi hanya Mandarin aja. Solusinya teman-teman pakai Google Chrome, ditranslate ke Inggris seperti saya nih. Aslinya seperti ini teman-teman nih, bahasa Mandarin ya. Tapi karena saya nggak bisa Mandarin, jadi saya harus translate pakai Google Chrome ini. Oke teman-teman, saya mau langsung perbandingan aja seperti sesuai janji saya tadi, karena ini tuh adalah sebenarnya rahasia para importir. Jadi semua importir rata-rata impor barangnya dari 1688 teman-teman. Nah sekarang saya mau coba ajak teman-teman buat bandingin nih, yang si supplier atau importir di Shopee atau Tokopedia jual sekian tuh modalnya berapa sih di Cina. Oke langsung kita lanjut ya. Saya coba cari dulu sendal tawana. Ini saya udah cari, sengaja siapin biar gak makan waktu teman-teman. Ini sendal tawana ya, ini saya ada dua contoh yang ini. Kita cari aja yang ini 38.000 di Shopee harganya, ada yang jual. Kita cek di 1688 berapa. Oke saya udah siapin dulu, kita udah nyari ini nih barangnya sama ya, ini dengan yang ini nih, ini sama banget. Oke teman-teman, barangnya sama ya, ini Shopee Tawana, dan yang di ini juga sama nih, Tawana juga. Kita cek harga di Shopee-nya adalah 38.000 dan di 1688 nya adalah 8,33 RMB untuk pembelian 2 sampai 2.500 pasang. Ini kita ambil contoh harga termahalnya aja ya, kita konversi ke rupiah dong. Kita 8,33 RMB dikali rate, kita contoh aja ya 2270, berarti modal satu barangnya adalah 18.900 teman-teman. Sedangkan para importir menjualnya 38.000, ada juga tadi yang 49.000 sampai 50.000, tergantung ukurannya.
Kita ambil contoh yang 38.000 aja. Kita kan udah tahu tadi modalnya adalah 18.900. Tapi jangan senang dulu karena di 1688 ini belum termasuk biaya kirim ya. Jadi harga di marketplace-nya aja. Jadi nanti teman-teman harus bayar ongkos kirim ke Indonesia, bayar ongkos kirim dari supplier ke gudang di Cina kalau ada agen pengiriman di sana, dan biaya pajak masuk ke Indonesia. Jadi 18.900 ini masih kotor ya, harga di 1688 aja. Oke, tapi kalau saya sebagai importir udah bisa nih ngitungin nih. Misalnya modalnya 18.900 sampai Jakarta tuh berapa. Jadi saya harus tanya dulu publikasi kepada seller dan segala macamnya. Nih saya ambil contoh aja. Kalau modalnya 18.900, ini sekitar kalau kita beli 60 pasang lah ya, itu modalnya sekitar 25.000. Ongkos kirimnya berarti sekitar 5.000 per pasang sampai Indonesia. Tapi catatan dengan pembelian grosir ya dan pengirimannya via laut. Ini kita anggap aja 25.000. Itu nggak bakal jauh segitu sih modalnya. Dari pengalaman saya pribadi. Kita ambil aja 25.000 ya. Kalau kita ambil untung 50% aja. Berarti 37.500. Sedangkan tadi jual 38.000, berarti si importir ini ambil untung sekitar 50%. Itu untuk pembelian yang paling mahal. Kalau teman-teman belinya 4.000 pasang ke atas itu cuma 6,7 RMB. Kita hitung aja 6,17 kali 2270 cuma 14.500, dan semakin banyak ya semakin murah untuk harganya, tapi ongkos kirim sama aja. Jadi kita biasanya via laut itu pengiriman 0,1 CBM. Nah, buat yang nggak ngerti nih masih apa itu CBM segala macam, nanti akan saya jelasin di kelas impor mastery saya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk sendal kita udah dapat modalnya ya, sekitar tadi 25.000. Kalau kita jual untung 50%, sekitar 38.000 juga seperti ini. Sekarang saya mau coba bandingin ke produk yang lainnya. Ini saya udah cek tadi untuk baju anak kan lagi rame nih. Saya cek tadi udah dapat nih, terjualnya banyak, yaitu 1,1 ribu, terjualnya harganya 29.000. Ini produknya seperti ini. Ini 29.000 termurah ukurannya ya, karena yang gede beda ukuran. Kita cek ukuran yang paling kecilnya 73 cm. Kita cek nih di 1688-nya, nih sama ya. Kita cek ukuran 73 cm, harganya adalah 5,68 RMB. Kita hitung lagi ke red kita teman-teman. 5,68. Teman-teman kalau bingung penasaran, coba bantu hitung juga ya kalkulator. 270 itu adalah RMB 1 rupiahnya ya. 1 RMB dirupiahkan. Berarti satu baju tadi modalnya adalah 12.900, kita anggapnya gampangin ya. 12.900. Sedangkan si importir jual 29.000. Tapi jangan senang dulu teman-teman. Ingat tadi belum termasuk ongkos kirim segala macam. Jadi kalau kita modalnya 12.900, ini kalau pengalaman saya kalau kita beli sekitar 200 piece, modalnya di 15.000 sampai 18.000. Ini kita ambil contoh aja paling mahal di 18.000, modal satu barang ya, ukuran 73 cm. Di 18.000 teman-teman tinggal ambil profit misal 50% saya mau jual. Berarti 27.000 harga jualnya. Kalau jual 29.000 masih berarti lebih dari 50% untuk profitnya teman-teman. Dan dia terjual 1,1 ribu. Nah, baju anak lagi rame banget sih. Oke teman-teman. Jadi kalau kita beli untungnya rata-rata 50%. Itu kita beli 1688 dan jualnya di Shopee. Dan itu pun teman-teman ya kalau mau ambil 50% bisa aja bebas, mau ambil 100% segala macam. Kalau mau ambil lebih kecil dulu bisa 30% biar laku cepat. Oke teman-teman, seperti itu saya udah coba jabarin tadi ya perbedaan yang kira-kira peluangnya kayak gimana sih bisnis barang impor itu, bisa untung apa enggak gitu. Untuk pengalaman saya pribadi, saya jual aksesoris wanita itu saya ambil rata-rata profitnya itu 50%, dan harga di China itu sekitar 7.000 sampai 10.000, saya jual 20.000 sampai 30.000 untuk barangnya. Tapi saya nggak kasih contoh barangnya di sini ya, karena itu privasi saya. Tapi buat ini saya kasih kabar dulu buat teman-teman, yang tertarik dengan bisnis impor ini, pengen belajar cara impornya gimana kan, teman-teman udah tahu nih tadi harganya sekian-sekian, tapi kan ke Indonesia tuh pasti teman-teman bingung cara ngirimnya gimana, cara bayarnya gimana, cara nyari supplier yang bagus tuh gimana, kadang nggak sembarangan. Kalau salah-salah teman-teman bisa dapat barang yang nggak sesuai, returnya pun susah, harus ke Cina lagi. Nah, teman-teman nggak usah pusing, nggak usah mulai dari nol lagi.
saya mau sharing, mau bagiin ilmu-ilmu yang udah saya praktekin selama jadi importir, yaitu di kelas-impor-mastery.com. Teman-teman bisa klik aja atau klik di deskripsi video ini, kelas-impor-mastery.com. Nanti di sana teman-teman akan belajar cara impor barang dari China via 1688. Dan untuk pengiriman dan pengurusan bea cukainya itu akan dibantu oleh saya, dan pembayaran ke China pun akan dibantu juga setelah teman-teman ikut kelas impor mastery saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa di share ke teman-teman atau saudaranya, barangkali teman-teman yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.